Masya Allah ya, ini yang dibilang kenapa kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, karena itu semua punya efek yang baik juga buat kita. Ya Masya Allah ya, hikmahnya ada ya. Jadi memang kalau ini setelah diteliti memang ada manfaatnya ketika misalkan contoh yang simpel adalah tidur miring sebelah kanan juga, itu kan sunnah Rasul juga ya. Dan memang ada nih kisah nyata, jadi ada teman yang ceritakan bahwa ada ya kalau dibilang suami istri ya, jadi suaminya dia menegur, tiap menegur dibilang coba tidurnya miring sebelah kanan gitu kan. Setiap sebelah kanan berhenti lagi, tapi ketika posisinya berubah menengkur lagi. Dan memang tidur sebelah kanan tadi itu kan sangat bukan sangat, tapi itu adalah sunnah Rasul. Tapi yang baru tahu ini adalah wudhu ya. Wudhu juga bisa menjadi salah satu. Dan yang kedua juga tadi perutnya jangan kenyang. Jangan kenyang. Jadi emang itu juga dibilang kalau bisa sih kita berhenti makan tuh sebelum jam 7. Sebelum jam 7 malam, karena itu bisa lebih sehat, dan pas tidur juga usus kita bisa istirahat. Lapar jam 9 gimana tuh? Suka lapar ya, makanya jam 7 makannya yang banyak dong. Makan yang banyak dan tidur lebih cepat ya. Betul sekali. Dan baik, untuk berita selanjutnya ada tentang ibu rumah tangga idaman. Wah, Masya Allah. Tapi selain satu ini ya? Iya dong, pastinya. Penasaran seperti apa sih? Jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Siang. Baik pemirsa, nih jadi ibu rumah tangga idaman adalah idaman semua ibu-ibu juga ya. Pastinya, nggak cuma para laki-laki. Tapi seperti apa sih ibu rumah tangga idaman menurut Berita Islami? Langsung ya kita saksikan, ini dia. Ibu rumah tangga idaman memiliki istri yang soleha tentu menjadi dambaan bagi semua lelaki. Tidak hanya soleha saja seorang istri yang dapat menjadi ibu rumah tangga yang baik untuk keluarga dan anak-anaknya, tentu menjadi nilai plus para lelaki dalam mencari seorang ibu rumah tangga idaman. Namun sebenarnya, bagaimana ciri dari ibu rumah tangga idaman yang juga telah disebutkan di dalam Al-Quran? Untuk itu, berikut pemaparannya. Ciri dari ibu rumah tangga idaman, pada kenyataannya, jika seorang lelaki bisa mendapatkan istri seperti istri yang mudah dalam segala hal, tentu hal tersebut adalah nikmat yang sangat besar. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis dari Urwah, dari Aisyah, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, tanda berkahnya seorang wanita adalah pertama, yang mudah hitbahnya atau melamarnya, kedua yang mudah maharnya, ketiga, dan yang mudah memiliki keturunan. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian tidak hanya itu saja, ciri dari ibu rumah tangga idaman yang juga telah disebutkan di dalam Al-Quran diantaranya adalah rajin beribadah. Ciri dari ibu rumah tangga yang satu ini tentu sangatlah penting untuk dimiliki setiap wanita. Karena apa? Tentu hal ini juga akan berpengaruh ke dalam sebuah keluarga dan dalam hal mendidik anak. Karena jika seorang ibu rumah tangga rajin beribadah, tentu anggota keluarga lainnya akan mendapatkan didikan yang sama. Selain itu, tentu sangatlah beruntung jika seorang pria mendapatkan istri yang soleha, seperti yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya yang artinya, jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya dari perbuatan zina dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian, selalu berada di rumah merupakan ciri ibu rumah tangga idaman bagi para lelaki. Karena sesungguhnya, wanita yang bisa menyenangkan dan mentaati suami dengan baik adalah wanita yang selalu berada di rumah dan menjadi ibu rumah tangga yang baik. Sebagaimana perintah yang telah disebutkan di dalam sebuah ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan tinggallah kalian di dalam rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian berdandan sebagaimana dandan ala jahiliyah terdahulu. Quran Surah Al-Ahzab ayat 33. Selain itu, wanita yang betah di rumah, itulah yang lebih menjaga diri, dan Allah Ta'ala memuji wanita yang menjaga dirinya, sebagaimana di dalam sebuah ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sebab itu maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Quran Surah An-Nisa ayat 34. Kemudian tidak hanya itu saja, ciri dari ibu rumah tangga idaman yang juga telah disebutkan di dalam Al-Quran diantaranya adalah mempercantik diri hanya untuk suami. Jika kita melihat contoh kebiasaan dari wanita solehah di masa silam,
Sesungguhnya kebiasaan mereka adalah selalu berada di dalam rumah dan suka berdandan. Dan hal ini sebagaimana telah dijelaskan di dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, "Istri-istri kami punya kebiasaan memakai pewarna kuku di malam hari. Jika tiba waktu subuh, pewarna tersebut dihilangkan. Lalu mereka berwudu dan melaksanakan sholat. Setelah sholat subuh, mereka memakai pewarna lagi. Ketika tiba waktu zuhur, mereka menghilangkan pewarna tersebut. Lalu mereka berwudu dan melaksanakan sholat. Mereka mewarnai kuku dengan bagus, namun tidak menghalangi mereka untuk sholat." Hadis riwayat Ad-Darimi. Dari hadis tersebut menunjukkan bahwa istri-istri para sahabat dahulu hanya berdandan di rumah untuk suaminya dan spesial untuk kasih tersayangnya saja. Karena mereka hanya ingin memberikan sesuatu yang spesial hanya untuk suami mereka, bukan untuk orang lain. Namun perlu diingat, seorang istri bisa memberikan hal spesial untuk suami jika memang suami mendukungnya. Dan dalam hal ini, hendaklah suami memenuhi kebutuhan para istri untuk berdandan atau make up untuk berhias diri di rumah selain dari keperluan pokok yang sudah seharusnya diberikan. Dan cara memberi nafkah pun telah dijelaskan dalam sebuah hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, "Engkau memberinya makan sebagaimana engkau makan, engkau memberinya pakaian sebagaimana engkau berpakaian, atau engkau usahakan." Hadis riwayat Abu Daud. Pemirsa beriman, dalam hal ini tentu kita telah memahami bahwa ibu rumah tangga idaman adalah istri yang taat pada suami, istri yang terus menyenangkan suami, dan istri yang menjadi ibu rumah tangga yang baik. Dan sesungguhnya, tugas ini ada pada seorang istri yang sudah sangat berat dibandingkan tugas ia di luar rumah. Semoga dengan pemaparan tadi dapat bermanfaat dan dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Keperluan pokok yang sudah seharusnya diberikan, dan cara memberi nafkah pun telah dijelaskan dalam sebuah hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, "Engkau memberinya makan sebagaimana engkau makan, engkau memberinya pakaian sebagaimana engkau berpakaian, atau engkau usahakan." Hadis riwayat Abu Daud. Pemirsa beriman, dalam hal ini tentu kita telah memahami bahwa ibu rumah tangga idaman adalah istri yang taat pada suami, istri yang terus menyenangkan suami, dan istri yang menjadi ibu rumah tangga yang baik. Dan sesungguhnya, tugas ini ada pada seorang istri yang sudah sangat berat dibandingkan tugas ia di luar rumah. Semoga dengan pemaparan tadi dapat bermanfaat dan dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kadang ada suka teman perempuan saya bilang, gue nggak kerja, cuma di rumah aja. Lo keren deh bisa kerja. Tapi sebenarnya kalau dilihat tadi dibilang bahwa perempuan-perempuan yang bisa menjaga diri, yang bisa di rumah juga, itu justru perempuan-perempuan yang luar biasa. Nggak semua orang bisa melakukan itu loh. Iya, Masya Allah ya. Jadi memang satu hal yang tadi dibilangnya, Allah memuji wanita-wanita seperti ini ya, Masya Allah. Dan memang di satu sisi juga bahwa memang seorang ibu rumah tangga itu adalah ibu pekerjaan yang sangat mulia. Kita nggak pernah bayangin ya ketika ibu rumah tangga itu nanti balasannya itu banyak sekali gitu, apalagi ketika melahirkan seorang atau mendidik putra putri yang menjadi putra putri yang soleh dan soleha. Bagaimana nanti amalan yang didapatkan atau pahala-pahala yang didapatkan itu adalah amal-amal jariah kan ya? Betul banget. Jadi setuju banget, menjadi ibu rumah tangga itu bukan hal yang kecil, yang mudah, karena itu kita dibutuhkan semua energi dan tenaga kita 24 jam dan perhatian kita buat anak. Dan satu hal lagi ya, kalau misalnya seorang ibu itu insya Allah bisa merawat, misalkan ada 10 anak, 10 anaknya bisa dirawat, tapi 10 anak tersebut belum tentu bisa merawat ibunya yang seorang diri. Masya Allah. Jadi pekerjaan sangat mulia dan berat sekali. Setuju sekali. Dan baik, untuk tema yang selanjutnya kita akan membahas tentang olahraga dengan kecerdasan. Ada hubungannya? Ada hubungannya, makanya biar kita tahu apa hubungannya, jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Siang.